Saya bersyukur saya dapat laporan bahwa mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa asing yang paling sedikit bikin masalah di Al-Azhar dan di Mesir. Mudah-mudahan laporan ini benar adanya. Jangan hanya nggak enak sama Presiden Republik Indonesia, disampaikan laporan-laporan yang bagus. Saudara-saudara sekalian, selain kunjungan kenegaraan ke Mesir, besok kita akan lakukan pertemuan KTT, konferensi tingkat tinggi antara 8 negara yang disebut D8. D8 ini adalah the Developing Aid for Economic Cooperation. Didirikan tahun 97 untuk meneruskan kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki dan Pakistan. Ini kebetulan 8 negara Muslim yang jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduknya mungkin semua negara ini jumlah penduduknya di atas 100 juta. Jadi saudara-saudara, D8 ini dibentuk untuk melakukan kerjasama ekonomi. Saudara-saudara, kalau D8 ini bergabung, ini pasar ini lebih dari 1 miliar manusia. Nah, ini tentunya kita harus mengakui kita belum begitu puas, masih banyak yang harus ditingkatkan, banyak yang harus kita cari bentuk-bentuk kerjasama, dan untuk itulah besok kita akan bertemu lagi, dan besok sesudah itu tahun depan ketua D8 beralih ke Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita lihat keadaan dunia, keadaan kawasan saat ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, penuh dengan bisa kita katakan peperangan. Kita prihatin apa yang terjadi di kawasan ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak hanya di Palestina, di tepi barat Palestina ya, di Gaza, tepi barat Palestina, di Lebanon, sekarang di Suriah, tapi juga di kawasan-kawasan lain, di Libya, di Sudan, di Yaman. Saudara-saudara, marilah kita selalu waspada bahwa kalau kita tidak rukun dan tidak bersatu, kalau pemimpin-pemimpin kita tidak arif, tidak bijaksana, ujungnya adalah yang terjadi adalah perpecahan. Dan bila pecah, bila tidak ada persatuan dan kesatuan, yang ada adalah kelemahan. Dan kalau lemah, tidak dapat melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya. Saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik, jadilah
wakil-wakil Indonesia dengan baik. Jangan memalukan kita. Belajar dengan baik. Saya bersyukur saya dapat laporan bahwa mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa asing yang paling sedikit bikin masalah di Al-Azhar dan di Mesir. Mudah-mudahan laporan ini benar adanya. Jangan hanya nggak enak sama Presiden Republik Indonesia disampaikan laporan-laporan yang bagus. Tapi tadi Presiden Al-Sisi juga mengatakan tiap kali lihat wajah orang Indonesia di Mesir, beliau selalu lihat wajah yang baik, wajah yang gembira. Mudah-mudahan itu pun benar adanya. Tapi kalau saya lihat wajah kalian ini, ya kayaknya benar juga itu ya. Jadi terima kasih saudara-saudara, yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup. Juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir